Kasihan dan kasih itu berbeda. Jika kita memberi karena kasihan, itu sudah menjadi karma buruk untuk diri kita. Akan kembali Sedih juga gitu misalnya. Karena kasihan kepada orang itu, tanpa kita sadari kita merasa lebih tinggi daripada itu. Itulah sifat kesombongan. Nah, berarti wah saya memberi itu, kita merasa saya punya, dia tidak punya. Itu tanpa kita sadari loh. Sombong sangat lembut. Tapi kasih ya. Terus kemarin juga saya lebih ini lagi kan, saat pikiran itu bergerak, merespon itu rasanya langsung beda. Misalnya rasa negatif jadi sedih, misalkan lihat orang lain nangis atau apa, otomatis di sini kan langsung rasanya beda, langsung kayak kita ikutan sedih gitu loh. Itu kan namanya rasa apa ya, gimana ya Mas? itu belum rasa yang sejati. Tapi perasaan mungkin. Perasaan. Iya. Karena rasa sejati itu ya sudah terlepas dari seperti itu, dari senang dan susah. Sudah lepas. Iya, kalau misalnya pikiran nggak respon itu juga kayaknya biasa aja. Iya, tapi saya melihat itu sangat jelas sekali saat kita sedih ya, langsung di sini langsung rasanya langsung muncul. Memang ya. Iya, gitu ya. Nah, kita harus melatih itu, meleburkan semua rasa, yang ada hanyalah terang. Iya. Makanya saya masih membedakan antara perasaan dengan rasa yang sejati. Rasa sejati itu sudah terlepas dari itu semua. Iya. Tapi kalau perasaan masih dalam perasaan. Iya, masih dalam perasaan. Gitu. Nah, nanti ketika kita sudah masuk ke dalam rasa sejati, ya kita pun akan akan mereka mungkin bersedih nih, kita akan empati. Akan empati, bukan kasihan loh. Bukan kasihan. Bukan. Kasihan dan kasih itu beda. Secara energi. Ada orang, contoh paling sederhana, kita memberi orang, karena apa biasanya? Ya karena orang lain lebih kesusahan mungkin. Berarti apa? Kasihan. Kasihan dan kasih itu berbeda. Jika kita memberi karena kasihan, itu sudah menjadi karma buruk untuk diri kita. Akan kembali sedih juga gitu. Karena kasihan kepada orang itu, tanpa kita sadari kita merasa lebih tinggi daripada itu. Itulah sifat kesombongan. Nah, berarti saya memberi itu, kita merasa saya punya, dia tidak punya. Itu tanpa kita sadari loh. Sombong sangat lembut. Tapi kasih tak seperti itu. Ketika kasih, memberi seperti itu, menyalurkan energi ilahi, dan kita seolah-olah dia, karena dia sejatinya juga kita. Jadi kita memberi kita aja juga. Kita memberi diri kita sendiri. Ojo kasihan. Gitu. Kasihan itu energi negatif. Tapi itu kan kita tanpa sadari ya. Tanpa sadari itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Iya. Masa kita ngasih orang yang nggak membutuhkan, misalnya dia nggak sedih atau apa, kita langsung ngasih gitu aja, kan menurut saya kan juga masih dipertanyakan ya Mas ya. Tapi jika kita sudah terhubung dengan diri sejati, kita memberi seperti itu, mengasihi siapa saja, itu ada tuntunan. Contoh paling sederhana, ada orang berhutang nih, biarpun dia mungkin benar-benar membutuhkan, tapi sini tidak boleh ya setia, harus setia di sini, karena dia itu sengsara dan sebagainya, itu sedang ngunduh karma, sedang dihukum. Lah ketika sedang dihukum atau ditegur oleh semesta, kok kita sok-sokan jadi pahlawan? Ya mungkin gitu ya. Mungkin saya juga kemarin gitu ya, teman saya juga itu saya gitu ya. Nanti kalau kita seperti itu akan menghantam diri kita. Kita seolah-olah memberi, tapi kenapa kita sial? Iya bener, jadi sampai sekarang tuh nggak dikasih nih, nggak dibayar, nggak tahu orangnya kemana. Lah itu dia. Jadi nanti kita akan benar-benar dituntun oleh sini. Padahal kan diri kita kan niatnya bantu gitu Mas ya. Itu. Lah niat bantu, tapi kita tidak tahu itu sedang kena hukuman atau gimana. Iya, gitu kan enggak. Biarkan ketika kita tidak memberi, mereka mengatakan kita pelit dan sebagainya, itu sudah menjadi resiko, tapi kita setia dengan yang di dalam. Aman untuk kita, aman untuk dia. Aman semuanya. Pindai asal selalu terhubung dengan diri sejati, selalu dituntun dan dibimbing
makanya bareng-bareng ayo. Iya, belajar. Belajar. Iya. Aduh, agar bimbingan yang ada di dalam itu terdengar lagi. Ya contoh paling sederhana lah, kita kan terkadang punya kata hati, itu adalah diri sejati. Terkadang kan di sini ada suara yang menuntun kamu jangan seperti ini. Jadi kebanyakan arahnya yang ini ya, positif gitu ya. Positif. Tapi belum tentu positif. Oh, belum tentu ya. Susah lagi kan? Belum tentu positif. Iya, Karena kebenaran itu terlepas dari positif dan negatif. Misalkan nih Mas, kayak misalkan kita lagi lihat uang nih jatuh ya, ambil nggak? Punya kita nggak? Ini nggak? Otomatis di sini kan pertempuran ya kan? Itu yang mana yang ini yang namanya yang sejati itu? Nah, kalau belum benar-benar terhubung susah. Iya. Nah, ada ambil, tidak, ambil, tidak. Wah, enak nih dipaksa ya. Nah, tapi jika kita sudah ke yang di dalam ada seperti itu, di sini itu sudah paham, udah dikasih tahu itu rezeki kamu lewat cara seperti itu. Ambil. Dan ketika mengambil seperti itu, kita pun ada kesadaran juga untuk mengembalikan secara energi kepada yang menjatuhkan. Jadi seperti ini. Terkadang seseorang itu tanpa disadari itu mendolimi dirinya sendiri dengan cara selalu ingin diberi. Iya. Selalu ingin diberi itu resikonya sangat besar loh. Jika belum tahu ilmunya. Karena hukum semesta ini, sistem semesta itu tidak ada yang gratis. Jika kita diberi, kita harus mengembalikan. Itu wajib. Biarpun secara energi. Apalagi mau minta malah ya. Apalagi minta-minta. Itu kalau kita berdoa emang ada kepentingan untuk meminta, Mas. Iya, saya juga rasakan itu. Kalau berdoa, ya Allah saya minta ini gitu ya. Lah itu kan emang ini. Ya itu tahapan. Enggak apa-apa tahapan. Enggak masalah, jangan disalahkan. Jangan pernah menyalahkan masa lalu. Itu dulu seperti itu tahapannya itu sedang ada di situ. Kita syukuri karena kita pernah mengalami itu. Jangan disalahkan. Jangan disesali. Proses ya. Proses, semua itu berproses. Asal kita sudah benar-benar sampai, yang ada hanya rasa syukur. Lebih gitu ya. Dan ketika kita selalu bersyukur, ya semua dicukupi. Tanpa kita meminta semua sudah disediakan. Tinggal waktunya kapan kita mengambil itu. Dan kita akan dituntun oleh yang di sini. Rezekimu nang kana, ngana mlaku ring ngana. Oh, gitu ya. Otomatis. Tapi kadang pikiran juga mempertanyakan iya apa enggak gitu ya. Nah, itu dia yang terkadang tidak setia. Tidak setia yang ada di dalam. Pasti ada kan gitu. Pasti ada. Saya dulu pun merasakan seperti itu. Jam 12 malam, jam 2 tiba-tiba sininya mengajak ke suatu tempat. Pikiran, ngopo ngana-ngana jam seni. Bengi-bengi adem-adem pikiran. Tapi tuntunan sini langsung laksanakan. Ternyata di sana ada sesuatu yang harus saya lakukan. Jam 2 malam. Repot kan? Iya. Saya juga yang kemarin juga berusaha lihat, wah ini gini ya. Ada niat untuk ke situ. Ya. Laksanakan. Iya, saya juga pikir nggak usah mikir-mikir nih gitu. Kan. Nah, terkadang manusia itu kebanyakan berpikir. Malah ragu. Ada rasa ragu tadi ke sini juga dari kemarin. Makanya saya nggak lama-lama nih, nggak usah. Apa minggu depan gitu kan? Mikirnya di liburan. Besok lagi. Enggak lah, besok itu libur langsung. Cepet banget. Iya. Kemarin langsung ke sini. Iya. Itu tuntunan dari dalam. Tuntunan. Nah, terkadang sini pikirnya seperti itu. Gue kepriwe. Aduh. Cenderung cemas, Mas. Iya. Saya lihat di ini aja kayak teman WA besok ada upacara misalkan, ada tamu besar. Cemas langsung. Sebenarnya nggak perlu cemas. Apa yang dicemas? Iya, padahal pas lagi saya di situ juga biasa-biasa aja, Mas. Iya. Buka pintu sambut saja gitu. Misal kayak lagi kerja gitu kan. Iya. Ya, kita belajar sadar nafas itu rasa-rasa itu akan hilang. Karena rasa-rasa seperti itu kan ikatan. Iya. Karena dulu-dulunya kita pernah mengalami trauma tentang itu. Terulang lagi. Selama kita belum membersihkan itu akan selalu terulang. Benar. Rasa itu akan selalu terulang. Sering sekali itu saya rasa. Hilangkan itu. Itu ilusi. Ilusi. Ketakutan dalam diri. Karena mungkin dulu kita pernah mempunyai rekaman ketakutan itu. Benar. Yang belum kita bereskan.
Mungkin ketika sedang pernah menerima tamu, ketika menerima tamu kita salah menerima tamu, kita pernah diomelin dan sebagainya, itu akan menjadi trauma batin. Jadi berikutnya belum tentu. Mungkin yang memarahi kita waktu itu sedang banyak masalah dilampiaskan ke kita, tapi kan rekaman itu sudah sampai ke kita, sudah terekam. Jadi ketika ada seperti itu lagi, rekaman itu muncul seolah-olah aduh cemas. Padahal waktu melakukan itu kan aman-aman saja. Aman-aman aja. Ya emang seperti itu. Hancurkan ketakutannya. Iya. Jangan sampai kita dihantui oleh diri kita sendiri, oleh rekaman-rekaman masa lalu. Nikmati nafas. Pernafasannya kan nang YouTube wis dipraktekno apa? Ya pernafasan yang ini ya. Perut ya. Yang tarik nafas. Masuk ke sini dada dulu, turun. Nah pas lagi turun itu ditahan nafas, ditahan, sekuatnya, senyamannya, keluarkan lewat hidung. Jadi tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Lewat hidung semua. Kalau lewat mulut itu boros. Gitu. Energinya terkuras habis. Maka dari itu ketika kita berolahraga kita bernafas dengan mulut. Benar. Cepat kesel. Mengirit energi, pocong energi ini. Bukannya munggah malah ngedon. Tapi yo bentino latihan olah nafas, tapi kok orang munggah ya ternyata lewat mulut pengeluarannya. Cenderung gitu sih. Iya. Nah untuk pemulihan jiwa kita hanya ya duduk rileks biasa. Kita lewat hidung, kita rasakan, kita resapi, kita nikmati nafas yang terhubung dengan diri sejati. Hanya seperti ini. Pikiran liar, ya sadari pikiran itu adalah masa lalu kita. Tarik ke nafas, rasakannya di sini. Engkau naik lagi meditasi, udah kepengen senyum, ya senyum. Karena untuk senyum pun itu sangat susah loh. Benar, saya susah. Mau disenyumin juga tetap aja. Susah. Mukanya juga nggak susah. Susah. Nah maka ada ya seperti itu banyak. Ketika meditasi tiba-tiba senyum lah, senyum seperti ini kan saraf-saraf itu ketarik, sehingga akan menarik seluruh saraf yang ada di dalam diri kita menjadi yang tadinya kendor jadi kencang lagi, yang mungkin tadinya sangat lelah jadi fit kembali. Itu nanti kita akan merasakan seperti itu. Asal kita selalu menikmati nafas dan terhubung. Tetap terhubung di sini gitu. Rasakan yang di sini. Walaupun di pikiran tuh kadang-kadang ada yang kayak semutan nih. Biarkan. Biarkan. Gitu. Kayak listrik gitu. Karena itu dimensi ketiga. Oh, dimensi masih. Iya, jadi merasakan sesuatu seperti itu. Nah, dimensi 4, engko terus merno-merno. Oh. Tapi kan hal seperti itu tidak sama. Iya, tidak sama. Terkadang ada yang bisa melihat, terkadang ada yang melompat energi. Melewati itu tapi sangat cepat. Oh. Jadi tidak melihat itu. Iya, saya jujur aja sampai sekarang kalau kata orang bisa ngelihat setan, saya belum pernah lihat setan. Ojo. Belum pernah. Wah, bisa berusaha setan berarti mau setan. Energi kasih selaras. Iya. Jadi paling masih dipikirin kalau pas lagi siang itu lihat TV ya, film di sana atau apa. Malamnya malah kebayang-bayang. Tapi saya membedakan asli atau enggaknya, kok ininya bayangannya kayak susana, berarti ini enggak asli gitu mas. Paling gitu doang, tapi sampai detik ini saya belum pernah. Padahal semua itu nggak ada yang asli. Nggak ada yang asli. Nggak ada yang asli. Nggak usah percaya gitu ya. Ya kita boleh percaya, tapi jangan meyakini. Ya kita percaya orang banyak yang melihat. Iya benar. Tapi kita kan nggak lihat, jadi kita tidak meyakini. Jadi sampai sekarang ya baru cerita-cerita aja. Nah energi seperti itu contoh, itu kan bentukannya energi negatif yang sebenarnya wujudnya itu bukan seperti itu. Wujudnya akan mewujud seperti ini, seperti itu tergantung alam bawah sadar setiap individu. Ceritanya bisa beda-beda ya? Iya. Lah kita orang Indonesia, doktrinnya apa? Kuntilanak, pocong, genderuwo. Ya nampaknya seperti itu. Amerika, apa? Pula. Beda lagi. Beda lagi, padahal energinya sama. Tapi tergantung wujudnya itu tergantung negara ya? Dan setiap individu. Tradisi di situ apa? Jadi ojo diyakini. Iya, biasanya tambahin cerita-cerita yang ini. Jika ada seperti itu ya kita hancurkan. Kita netralkan, kita ruat. Dengan cara kita menurunkan cahaya cinta ilahi dan menyalurkan energi kepada energi
negatif itu agar ternetralkan kembali. Kepaling murah energi apa lah? Partikel lo waring ngono tak kan deleng partikel. Iya. Itu seperti itu. Tapi emang sih yang saya pelajari kan bahwa setiap elektron proton juga ada jaraknya, Mas. Ada jarak. Ada rapat. Apa itu disebut kosong itu apa jarak atau jeda itu ya? Jeda. Ya kita masuk itu kan masih fisik. Iya masih fisik. Kita masuk lagi kosong. Kosong yang sejati itu semua ada. Semua dalam kekosongan itu. Bahkan diri kita ini dalam kekosongan. Ya seperti ini kan katanya kosong. Tapi kita ada di dalamnya. Kita ada di dalam diri Tuhan. Terus ngomong goleti banget gede nih kok digoleti. Aduh. Seperti ini. Terkadang seperti ini. Nih. Allah kan maha besar. Kita bisa melihat ini enggak? Bisa. Ini dengan Allah besaran mana? HP dengan Allah besaran mana? Besaran Allah. Kenapa ketika kita berbicara besaran Allah, tapi kita tidak bisa melihat Allah, sedangkan yang kecil kita bisa melihatnya? Kita bisa melihat HP ini, tapi kenapa kita tidak bisa melihat Allah yang melingkupi segala sesuatu? Karena apa? Karena Allah itu terlalu dekat. Bahkan terlalu dekat lah ya, dari jauh nih. Dari jauh kita bisa melihat, mendekat kan semakin besar. Semua tertutup, semakin besar. Oh ternyata Allah adalah yang ada di dalam. Yang bisa melihat ini siapa? Semua manusia bisa melihat itu siapa? Makanya ada wujud kita pakomu holawatul hawadisi. Diri kita sedang mencari diri kita sendiri. Diri kita sedang lalai dengan diri kita sendiri. Ndang bodoh sadaro. Aduh.